Assalamualaikum Pak Cepi. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya Pak Cepi hari ini? Alhamdulillah, Bu. Untuk hari ini sehat. Cuman pikiran aja yang agak mumet ini, Bu. Oh iya, tadi saya dapat kabar dari Pak Amar katanya Pak Cepi ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ya saya juga melihat wajah-wajah Pak Cepi kayaknya ya ada sesuatu Ya, yang Bu. dibicarakan. Nah apa Tadi saya hmm, cari Ibu tadi kemana-mana, ternyata Ibu ada di ruang guru. ya tadi Iya, Bu. kebetulan saya rapat dengan Ibu Kepala Iya. Sekolah gitu. Oh, iya. Keluar tadi Oh, iya. bersama juga dari Pak Amar. Iya Hmm. Bang Pak Cepi, apa yang yang ingin Bapak bicarakan untuk percakapan kita hari ini? Ini, Bu. Kebetulan di sekolah saya tuh saya ditunjuk sebagai ketua pesantren kilat ya, Bu, untuk Ramadan sekarang. Nah, saya kan belum Hmm, belum belum pernah menghadapi hal semacam ini. Jadi saya bingung. Terus yang tahun kemarin juga kegiatan Ramadannya itu ini apa nggak terlalu rame, anak-anak kelihatannya pada ngantuk. Terus juga eh, apa anak-anaknya lebih dengerin ceramah gitu, Bu. Saya hmm. bingung. Oh jadi Pak Cepi tahun ini diberi amanah untuk menjadi ketua ya, berarti perdana ya. Iya, Sudah menjadi ketua betul. perdana, jadi Pak Cepi ingin membuat program kegiatan Ramadan itu lebih berkesan gitu ya, lebih meriah dibanding Nah, tahun sebelumnya betul. begitu. Karena Betul betul, kalau Bu. tahun sebelumnya Pak Cepi belum memegang sebagai ketua, tapi menurut penilaian Pak Cepi bahwa kegiatan Ramadan tahun kemarin itu kurang meriah, kurang Ya, menyenangkan, begitu Pak Cepi. betul. Betul, betul Eh, banget, Bu. Kayak gitu. jadi, Saya bingung gimana ini. apa yang ingin Pak Cepi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, mudah-mudahan, Bu, saya bisa apa mendapatkan ide baru, terus mendapatkan program-program baru, terus juga mendapatkan strategi yang pas untuk kegiatan pesantren Ramadan di SD saya. Gitu. Hmm, jadi untuk kecepatan Pak Cepi dengan saya hari ini, Pak Cepi berharap Ya, Pak Cepi dapat ide baru, gagasan baru, tetap strategi ya untuk membuat ya, program kegiatan Ramadan di tahun ini lebih menyenangkan. betul. Menurut Betul banget, Bu. menurut Pak Cepi sendiri nih, Ya. sebenarnya program Ramadan yang menyenangkan itu yang seperti apa? Oh, program Ramadan yang menyenangkan itu kalau menurut saya anak-anak itu nggak boring, Bu. Justru lebih senang gitu, lebih happy gitu, lebih enjoy gitu. Itu sih. Kelihatannya seperti apa menurut Pak Cepi yang membuat anak bisa lebih happy, lebih enjoy, lebih fun. Menurut Pak Cepi, Oke. yang seperti apa itu kegiatan yang bisa membuat anak-anak itu tidak bosan, happy, Hmm, senang. kayaknya sih kalau menurut saya ya, Bu, kayaknya sih apa ya? Oh, iya. Paling juga kita kasih lagu atau berupa tadoman gitu. Nadom-nadom atau buat syair lagu atau hal-hal yang baru seperti permainan juga mungkin bisa Jadi ya, Bu ya. yang membuat anak-anak bisa terlihat happy, menyenangkan itu ada Heeh. kegiatan ini gitu ya, Mm, atau permainan. Nah, mm, berarti kalau kita ibaratkan nih ya, kita ngobrol mengenai standar kondisi ideal bagi Pak Cepi itu misalkan standarnya ya, maksimalnya skala 10 nih misalkan. ya, Nah, ya. eh, eh, perkiraan Pak Cepi sendiri kondisi siswa-siswi Pak Cepi ini ada di skala mana nih? Apakah masih di bawah menuju ke skala 10? Misalnya sulit, misalkan apa sangat nampak bosan sekali, tidak ada serutunya, atau mendekati dalam skala 10. Menurut perkiraan Pak Cepi posisinya ada di mana nih siswa-siswi Pak Cepi?
Kalau untuk saya lihat sih Bu, ya untuk yang tahun kemarin kayaknya ada di posisi 5 deh. Oh, Kayaknya ada positif. di posisi 5. Iya, iya. Soalnya anak-anak kayak yang denger Jumatan, nggak ada Jadi, pertanyaan gitu. jadi kayak nggak ada bedanya gitu ya dengan Iya, kegiatan iya. Jumatan, Hasinan, Mm-mm. dengan kegiatan spesial di bulan Ramadan. Iya, Apa bedanya gitu ya betul. menurut Pak Cepi? Mm-mm, mm-mm. Nah, Bener kayak gitu, Bu. menurut Pak Cepi sendiri, kegiatan apa? Tadi kan sudah terbayang ya bernyanyi, kemudian juga Iya, iya. nah, Gin, nah ya. menurut Pak Cepi sendiri kegiatan apa nih yang akhirnya rincian kegiatan secara detailnya kalau untuk kegiatan Ramadan itu biasanya berapa lama ya Pak Cepi? Itu Kalau 7 Pak Cepi, hari, Bu. 7 hari. oh 7 hari. 7. Mm-mm, 7 Nah, hari. kira-kira nih gambaran Pak Cepi yang ada di bayangan Pak Cepi selama 7 hari ini nih, apa ya kegiatan yang bisa membuat murid-murid Pak Cepi itu bisa enjoy, happy, senang mengikuti kegiatan selama pekan Ramadan itu. Kira-kira Hmm. Pak Cepi apa? Kegiatan apa ya Ini selama ini? ini kan materinya banyak ya Bu ya. Materinya ada SKI juga, sejarah kebudayaan Islam, ada juga bab muamalah, ada juga tajwid, ada juga tentang akidah akhlak, ada juga tentang akoid. Jadi kebayang gitu kan, kalau 7 hari anak-anak dengerin aja ceramah. Nah, terlintas lah. Sekarang kalau saya seperti itu, bagaimana kalau dibuatkan kayak tadoman gitu Bu, kayak lagu gitu. Jadi satu hari nih, satu hari, hari Senin, anak-anak dikasih tadoman, terus dikasih lagu, terus besoknya lagi hari Selasanya kasih permainan, Hmm, hari Rabunya kasih kali lagu, hari berikutnya kasih lagi permainan. Gimana kalau seperti itu ya? Bagus ya? ya, sepertinya bagus, Pak. Karena memang seperti apa yang Pak Citi katakan, kalau misalkan dengan materi yang banyak, tadi kan materi PAI itu ada FKI, ada sejarah, ada akidah, Mm-mm. ada siro, Mm-mm. itu seperti teori aja gitu ya. Yang Ya, masuk ya, teori bisa jadi hanya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan ya benar, biasanya. benar, Ya, benar, benar kayak gitu Bu, benar banget. jadi, apa yang dikatakan Pak Cepi itu tepat sekali. Jadi kegiatannya nampak bermakna. Hanya sekedar mendapatkan teori, gugur tugas saja, anak tidak Mm-mm. mendapatkan apa-apa. Anak tidak Ya, mendapatkan rasa nyaman begitu ya. Nah, ya, ya. yang direncanakan oleh Pak Cepi itu luar biasa sekali ya. Saya juga terpikir kalau anak-anak, ya apalagi ukuran anak kelas bawah ya, kelas 1 sampai kelas 3, kalau disuguhkan Mm-mm. dengan apa tadi tadoman ya, nyanyian dari Ya, awal, nyanyian. dari apa sudah dipicu semangatnya nih Mm-mm. apa menghadapi bulan Ramadan, tentunya itu akan lebih bergairah gitu ya, lebih ya, Ya, lebih ya, ya, ya. diawali tadi dengan antara hari Senin sampai Selasa, Senin ada, jadi di selama 1 pekan itu ada tadoman untuk penumbuh semangat begitu ya Pak Cepi Mm-mm. ya. Betul, Penumbuh, betul Bu, betul. selain anak-anak mengawali dengan penuh semangat, lalu tadi Pak Cepi katakan juga di Ada salah, permainan. ada permainan, iya betul, Ya, ada ada permainan. permainan. Mm. Eh, semangatnya itu senantiasa terjaga begitu ya Pak Cepi ya. Ya, Terbayang sih betul, betul Bu, saya kayak gitu. kegiatan itu akan sangat menyenangkan. Nah, Mm-mm. kegiatan itu tentunya kan dimulainya dari bulan Ramadan ya Pak Cepi. Ya, ya, Di ya, tanggal 23 atau 24 ya, kalau ya. dilihat dari 23, 24. 24 Maret ya kalau saya lihat. Ya, Nah, sebentar lagi. gambaran ini sebelum nanti praktek di lapangan di bulan Ramadan, karena ini kan apa gambaran awal ya. Ya, Dana ya, nih ya. ingin membuat Mm-mm. gebrakan sekolah Pak Mm-mm. Cepi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, bukan Mm-mm. hal yang menjadi rutinitas. Apa yang akan Pak Cepi lakukan nih untuk memastikan pas di hari H itu kegiatan berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Em, apa ya? Oh iya, kan ini tidak bisa satu pihak ya Bu
untuk menjalankan ini kan. Nah, kebetulan nih karena di Kabupaten Bandung itu ada guru mengaji, guru Hmm, mengaji. Nah, ada guru mengaji, ada juga guru PAI. Nantinya saya akan kerjasama dulu dengan guru PAI sama guru mengaji untuk mempraktikkan dulu materi atau strategi yang akan saya terapkan. Semisal gitu, ilmu tajwid nih, contohnya apa? Nah, kita kasih tadoman, linuni intaskun walitan wini arba'u kamin fahut tabini. Nah, anak dengan dikasih tadoman seperti itu, kayak gimana reaksinya? Jadi sebelum ke anak, kita coba dulu ke guru mengaji sama guru PAI gitu Bu. Kalau oh, seandainya bagus, ya mungkin insya Allah dilaksanakan gitu. iya kan kebayang ya kalau misalnya mau praktek ke anak ternyata gurunya juga tidak mengerti ya Pak Cepi ya. benar benar juga Bu. Betul Oh betul. gitu. Nah anak bisa nanti ada gurunya juga nggak ngerti ya. Jadi memang harus praktek dulu. Nah Ya. untuk sebelum praktek apakah diperlukan untuk koordinasi dengan kepala sekolah atau bisa langsung praktek untuk Oh, memastikan? betul juga Bu. Saya juga harus berkoordinasi. Yang pertama harus ke kepala sekolah dulu, Iya ke betul. ya harus ke kepala sekolah dulu. Yang pertama setelah ada izin dan apa dikasih rekomendasi untuk mensosialisasikan materi ini atau program ini, insya Allah saya disosialisasikan itu Bu. Jadi kalau sudah ada izin dari kepala sekolah jadi lebih tenang gitu ya karena Ya betul betul. kepala sekolah lebih penanggung jawab semua program di sekolah. Jadi setelah ada Mm-mm. izin, kenapa Cepi lalu sosialisasikan program kegiatannya untuk dipraktekkan sebelumnya dengan guru mengaji dan guru KI di sekolah Pak Cepi. Iya betul Bu betul betul. Kasihan nih, karena kita biasanya buat rencana kalau tidak ada kepastian kita memulainya itu kan suka hambar gitu ya, suka tidak jelas. Nah, Mm-mm. kira untuk kepastiannya Pak Cepi kebayangnya mulai kapan nih untuk mulai akan sosialisasi kepada koordinasi kepada kepala sekolah untuk permintaan izin, kemudian koordinasi dengan awal belum mengaji, lalu sosialisasi step-stepnya seperti apa Pak? Oke. Kalau untuk waktunya sih Bu, kayaknya sebelum libur Ramadan nih, sebelum awal libur Ramadan, Memang saya saya meminta izin dulu atau mengkoordinasi dulu sama Bapak Kepala Sekolah berikut guru PAI ya, sama guru PAI-nya, didampingi dengan guru PAI meminta izin untuk menyelenggarakan kegiatan salat yang lamanya 7 hari. Itu mungkin Bu. Setelah dapat izin, baru kita mensosialisasikan kepada guru-guru mengaji. Ini seperti itu. ya. Awal Ramadan itu sebelum libur Ramadan sekitar tanggal 20 Ya, tanggal ya, 3 insya Allah tanggal 21. satu koordinasi dengan kepala sekolah, kedua punya masih Ya, ya. Jadi nanti benar. dia tuh betul-betul sudah siap untuk berangkatnya karena kan permainan itu tentunya ini harus permainan apa dulu gitu kan ya yang memang koordinasi dengan apa yang begitu optimal yang digambarkan Pak Cepi itu pas hari hanya bisa lebih optimal juga begitu ya Pak Cepi. Ya, tuh Bu. Dan permainannya juga kayaknya permainannya juga nggak terlalu memakan daya pikir anak ya. Bisa juga dengan puzzle gitu Bu, kita buat kaligrafi Ar-Rahman terus kita buat puzzle nah kayak gitu mungkin Bu antara permainannya nggak terlalu anak berpikir banyak gitu ya kan ya santai serius ya tapi santai dapat ya pesannya juga dapat gitu ya Pak Cepi ya ya betul Bu betul. Perjalanan satu pekan ini tentunya akan mendapatkan ada karena kan ini perdana Pak Cepi panitia kerja perdana
ya nih program-program baru yang luar biasa dari ini. Nah, kira-kira yang bisa menguatkan PKP, memotivasi, mensupport agar program ini berjalan terus dari awal sampai akhir dengan tidak yang bisa mendukung, mensupport Pak Cepi dalam program ini. Oh ya, untuk support pastinya Bapak Kepala Sekolah ya, Bapak ke sekolah yang pertama, terus yang keduanya guru-guru kelasnya juga dari kelas 1 sampai kelas 6 minta supportnya juga. Terus yang paling utamanya juga guru PAI dan pelaksana, yang pelaksananya itu guru-guru mengaji, karena udah dikasih surat dari Dinas Pendidikan untuk diperbantukan dalam kegiatan sanlat. Mungkin seperti itu. Oh, alhamdulillah ya berarti Ya, ketika program berjalan ada rekan-rekan kepala sekolah, rekan sejawat, guru mengaji yang senantiasa menguatkan ya, ya, mensupport alhamdulillah. Mm-mm. untuk senantiasa lancarnya kegiatan, Ya, betul. mendapatkan suasana ideal yang diharapkan oleh Pak Cep di Iya, kegiatan obrolan ini. Ya, iya, Bu. alhamdulillah mendapatkan tuturan dari Pak Cepi ternyata luar biasa ya Pak Cepi mendapatkan solusi Ya, Bu. sendiri ya Alhamdulillah, pemikiran Ibu. kebingungan Pak Cepi selama ini. Nah, Alhamdulillah. Pak Cepi apa yang dirasakan Pak Cepi setelah percakapan kita sama kurang lebih 15 menit ini? Alhamdulillah ya, Bu. Mungkin syariatnya dari kita ngobrol ya, saya terbayangkan dan juga terimajinasi. Bahkan dapat ide baru juga. Oh, harus bikin ini nih. Harus bikin ini nih. Harus apa kegiatan hari Senin ini apa, hari Selasa itu apa. Bahkan udah mulai ke program sih, Bu. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak Ibu Bu Roro Di telah apa ya? Kayak eh welcome gitu, kayak welcome datang dengan sendirinya gitu. Dengan cara ngobrol ya seperti ini. ternyata terpikirkan oleh Pak Cepi Mm-mm. sehingga moodnya udah agak-agak ada terang benderang gitu ya Pak Ya, Cepi ya. ya, ya, betul, betul, betul. Dari obrolan kita juga, apa yang bisa Pak Cepi simpulkan nih? Berarti dari mulai hal yang Pak Cepi pikirkan, Ya, program yang digambarkan, seperti apa komitmen ke depan, itu bisa tersimpulkan untuk bisa tindak lanjutnya nanti lebih jelas siap-siap Bu. dari Oke, ucapan kita. dari kesimpulan yang saya dapat, pertama alhamdulillah ya, saya terprogram dan mendapatkan program-program baru. Salah satunya yaitu tadi saya buat tadoman buat anak biar anak nggak boring, nggak terlalu ngantuk dan lain sebagainya. Terus yang kedua, saya juga berusaha untuk membuat game yang tidak menitik beratkan kepada penghafalan anak, tapi lebih fokus pada anak biar anaknya lebih happy, biar anaknya lebih fun dan lain sebagainya. Terus yang ketiga juga strateginya juga. Jadi alhamdulillah gitu, alhamdulillah dari hasil ngobrol dengan Ibu Roro, eh, saya bisa tercerahkan lah. Terima kasih, alhamdulillah. Apa Itu mungkin. step-stepnya harus dilakukan dan ada benturan Ya, siap mendukung Pak Cepi. Iya, alhamdulillah. Ya tidak terasa ya ya, waktu lalu ya Pak Cepi. Saya iya Bu. luar biasa Pak Cepi. Saya ingin bahkan saya Ibu. ingin ya ke tokoh Pak Cepi seperti apa sih program-programnya Pak Cepi yang begitu Siap menyenangkan Bu, di siap. yang Siap. bisa saya pelajari Siap ya Bu. Pak Cepi. Ya. Ya, Terima kasih banyak siap. Pak Cepi. Mudah-mudahan pertemuan Ibu kita terima kasih bermanfaat. juga. Ya, terima kasih juga Bu telah membimbing saya dalam memecahkan masalah saya sendiri. Terima Ya, kasih banyak. sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Roro. Waalaikumsalam Pak Cepi. Ibu, bagaimana kabarnya pagi hari ini Bu? Iya, itu justru Pak Cepi sekarang tuh saya teh lagi mumet banget Pak Cepi. Makanya saya
apa dapat kabar dari teman-teman, coba ngobrol dengan Pak Cepi katanya, dia ya barangkali ada solusi yang bisa saya dapatkan gitu dari keruwetan saya saat ini, Pak Cepi. Nah, loh, kenapa Bu? Kok bisa kayak gitu? Ada apa ini? Apa Iya, apa yang ingin Ibu bicarakan nih Pak pada saya nih? Pagi hari ini kenapa kenapa? gini Pak. Saya Hmm. alhamdulillah ya Pak ya, untuk saat ini saya lolos menjadi calon guru penggerak yang ke-7 ini Oh ya Pak ya. ya. Ya alhamdulillah. Di sisi lain saya bersyukur, Hmm. tapi di sisi lain saya itu seperti dilematis gitu Pak. Apa dengan tugas-tugas yang sudah ada. Pertama, saya sebagai guru, saya banyak tuntunan tugas-tugas administrasi dari kepala sekolah, kemudian menyiapkan bahan ajar untuk murid, itu posisinya. Kemudian apalagi sekarang posisinya saya kan jadi guru kelas 6 ya Pak ya. Guru kelas 6 itu kan sedang gencar-gencarnya ujian. Kadang baru selesai Oh ya. PSS, terus nanti dalam waktu 1 pekan kemudian lalu sidang tahfiz, lanjut ujian praktek, persiapan PSAJ. Jadi saya harus standby dan full berikut administrasi dari sekolah juga harus terpenuhi. Ya saat yang sama saya juga harus menyelesaikan tugas-tugas CGP dalam setiap harinya dengan tepat waktu. Ditambah lagi saya di keluarga, saya punya anak gitu ya Pak ya masih kecil, masih butuh perhatian. Itu kadang suka apa suka yang suka bilang ibu kapan nih tidak sibuknya udah kalau gitu tuh Iya, iya. aduh Benar sih Bu. gitu saya jadi saya pikiran tuh sama aja gitu Kak, bingung ini saya harus ngerjain apa dulu yang ini belum beres tugas sekolah belum beres perlu Ya. perhatian jadi saya tuh bingung gitu Pak saat ini tuh posisinya. Oh gitu. Jadi pagi hari ini Ibu mau membicarakan tentang permasalahan tugas-tugas yang banyak ya Bu ya, Ya dari program gimana. guru penggerak, terus dari tugas sekolah yang kelas 6 juga gitu. Belum lagi keluarga, tugas-tugas keluarga ya Bu ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Betul sekali Pak. Oke. Bu, eh, apa sih yang Ibu harapkan dari percakapan di pagi hari ini? Ya, saya berharap Pak, saya dengan bertemu Bapak bisa mengobrolkan permasalahan saya. Pertama, saya ingin mendapatkan solusi, Pak, yang pasti ya. Bagaimana agar Iya, iya. saya itu bisa menyelesaikan tugas di sekolah dengan baik, saya bisa menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya. Kemudian di saat yang sama, saya juga bisa menyelesaikan tugas sebagai CGP dengan baik tapi di saat yang sama juga saya bisa tetap memperhatikan kebutuhan keluarga itu yang memang perlu perhatian saya terutama putra-putra saya. Begitu, Pak. Oh iya ya. Jadi obrolan di pagi hari ini Ibu ingin mendapatkan solusi yang terbaik ya bagi ragam permasalahan tadi dari tugas yang menumpuk, belum kasih sayang yang menunggu di rumah gitu Bu ya. Belum lagi tugas ya, belum lagi kelas 6 ya, ya yang sekarang Iya, ya mau ujian Bu. betul sekali. Oke. Oke Bu. Kalau nih, kalau menurut Ibu dari pengamatan Ibu eh, dalam melakukan tugas-tugas ini dari tugas CGP, terus tugas sekolah, terus tugas keluarga nih. Apa yang terlintas di pikiran Ibu supaya supaya dalam kegiatan tersebut teh gak terlalu banyak gitu Bu. Gimana Bu caranya? Ya, gitu. Itu tuh yang saya pikirkan, Pak. Apa ya yang harus saya lakukan gitu. Saya teh Hmm. intinya tuh ingin semuanya tuh berjalan dengan baik, tapi kan saya teh asa nggak ketenagaan gitu, Pak. gitu. Jadi apa ya? Kira-kira eh ya apa ya, saya paling kebayangnya tuh bikin jadwal gitu ya Pak ya, bikin schedule gitu ya, schedule yang apa, yang pastinya saya tuh tahu prioritas, prioritas apa yang tugas yang harus saya kerjakan lebih dulu, baik itu sekolah, tugas eh, tugas Bagus, PGP gitu posisinya. Dan bagus Bu. Ide bagus banget Bu tuh membuat apa membuat jadwal atau buat schedule yang ini tugas CGP gitu tugas calon guru penggerak nih
yang ini tugas-tugas sekolah, dan ini Hmm. tugas keluarga. Nah, eh, apakah di situ juga apa termasuk di dalamnya juga ada waktunya juga mungkin ya Bu ya di dalam jadwal itu? Iya, waktunya itu Hmm, memang apa ya Pak? Kalau CGP memang sudah ada jadwalnya ya Pak ya, waktunya teh. Cuman iya ya iya. waktunya itu, wah, saya masih bingung kapan ngajarnya. Karena saya pun Oh, ngajar itu sampai sore gitu Pak. Saya ngajar sampai sore. oke. Sore hari anak saya sudah menunggu di rumah gitu. Malam Mhm. eh, apa ngelonin anak gitu posisinya. Ya, ini saya juga masih bingung gitu Pak untuk pengaturan jadwal waktunya seperti apa gitu Pak. Oh gitu. Masih, Oke Bu, kalau seandainya nih Bu, dikatakan ideal ya Bu, berhasil dalam program-program yang telah Ibu lakukan waktu-waktu kemarin ke belakang nih. Kira-kira sekarang Ibu ini di kondisi berapa idealnya Bu? wow, kalau idealnya 10 ya Pak ya. Saya masih Hmm, jauh sepertinya dari 10. sejauh sejauh. Paling salah 5 Pak. Saya masih banyak kurangnya. Jadi salah Oh 5 Pak gitu. kalau lihat saya perhatikan gitu. Oke, skala 5 ya. Oke. Nah, perlu nggak Bu untuk menaikkan kondisi ideal itu? Perlu nggak Bu? Perlu sekali Pak. Sangat Oh, perlu perlu. karena iya, karena apa ya Pak? Menurut saya eh, tugas-tugas yang dikerjakan secara deadline itu jadi lebih capek gitu Pak, menguras tenaga. Untuk saat ini tuh kayaknya selalu saya tuh tugas-tugas sekolah itu dimepet gitu kan, tugas CPT dimepet, belum lagi ketika tugas mepet datang ke rumah aja udah stres gitu Pak. Sedangkan anak nggak mau ngelihat anak ibunya emosi, nggak mau harus dia nggak mau Ya. mereka dia nggak mau tahu ya harus sayanya harus tenang gitu, harus siap dengan perhatian penuh pada anak. Nah, kalau seandainya Ibu perlu mendapatkan hal dia 10, pasti ada hal yang bisa membantu ya agar mendapatkan nilai ideal tersebut kan Bu. Iya betul Pak. Nah, kira-kira nih Bu, apa tuh hal ideal supaya dapat nilainya 10 tuh Bu? Dukungan gitu Pak maksudnya? Tadi kan idealnya pinginnya 10 nih dalam dalam hal ini Ya, teh. Nah, kira-kira hal apa yang bisa mencapai untuk dapat nilai 10 itu? Skala 10 itu. apa ya Pak ya? Mungkin selain buat jadwal ya, saya kan Ya, memang dari kecil sudah ada jadwalnya, termasuk di ya. sekolah juga ada jadwal ya, jadwal kegiatan kelas Hmm, 6 apa saja. hmm. Sepertinya Pak, saya teh perlu membuat list gitu Pak, list Buat apa? penyelesaian tugas, list penyelesaian tugas gitu Oh, Pak, list. Oh kebayang. ya, list, list. Nah, Benar, benar. soalnya kan Bagus tuh. ini Bagus banget. jadwal ada ya Pak ya, jadwal. Sepertinya biasanya saya itu kalau sudah wah ini checklist suka semangat gitu. Biasanya gitu. Oh, Gitu. Ya, ya, ya betul apa, betul Pak. Biasanya apalagi gitu ya. iya, Kepikirnya apalagi pakai ini. bintang ya, Bu ya. Iya. Nggak usah kalau Iya. bintang checklist aja itu waktu kelas 1. Nah, Checklist aja itu kan gitu memastikan oh saya udah ada progres nih. Kayaknya ya. keidean ya Pak ya. Hmm, Apa ya? Misalkan saya punya list tugas sekolah, saya punya list hmm. tugas PDP. Saya apa yang tadi itu ya Pak ya? Ada mana sih yang list paling atas, yang jadi skala Ya. prioritas yang mana? Saya tempatkan di bagian atas, itu posisinya. Berarti itu yang namanya skala prioritas harus diutamakan dulu, dia tidak menuju deadline. Nah, dengan Oh, apa list tugas itu, lalu saya checklist sepertinya itu akan bisa memicu semangat saya ya Kak untuk akhirnya wah ini saya udah beres nih lanjut gitu ya karena ini belum di checklist gitu. oh Pastinya iya, sip, sip. nah, itu bisa itu ide yang untuk buat checklist penyelesaian tugas gitu. Nah, jadi selain membuat jadwal, Ibu membuat list ya kegiatan yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan ya, Bu ya. Iya betul. Ah, ada nggak Bu dalam hal itu kendala? Ada sih Kak kendalanya, yang utama itu kendalanya anak Kak, karena kalau saya pernah ya ibaratkan
tugas banyak pun saya ibaratkan misalkan kelelahan atau apapun saya yang merasakan gitu Pak. Dan saya yang mengendalikan. Tapi kalau anak itu kan nggak mau tahu ya Pak ya, kita sedang lelah, kita sedang capek, kita sedang banyak tugas. Anak yang tahu adalah dia butuh diperhatikan. Jadi Oh iya. kendala itu adalah ketika ketika anak saya perlu perhatian, kayaknya Ya. masih sibuk dengan saya itu kendala yang paling besar Pak. Yang Oh, saya rasakan. oke. Jadi untuk melakukan kegiatan yang tadi Ibu sebutkan dari jadwal dan sebagainya, sih ada kendalanya juga ya Bu ya. Nah, untuk apa menindaklanjuti dari kendala yang tadi, kira-kira untuk mewujudkan Ibu yang dibutuhkan nih, yang paling dibutuhkan, itu apa Bu kira-kira? Apa ya Pak? Sepertinya saya butuh dukungan dari suami sih Pak. Oh, kayak support gitu Bu ya, support ya. Support dari suami karena kan itu Ya. keadaannya di rumah ya posisinya. Kendala terbesar itu di rumah. Karena bagi saya buat apa saya berhasil sebagai guru CGP kalau saya tidak berhasil sebagai seorang ibu, percuma gitu ya. Ya karena kan yang sebagai guru ya sebagai ibu juga bagi murid-murid kita ya. Masa kita guru berhasil jadi guru yang baik buat murid kita tapi tidak berhasil menjadi ibu yang baik buat anak kita sendiri gitu, posisinya. Makanya sepertinya saya butuh dukungan penuh dari suami karena bagian tugas atau butuh support suami untuk memberikan pemahaman kepada putra saya gitu. Jadi kalau pas pada saatnya mungkin saya perhatikan suami full gitu di sana, misalkan saya Sabtu misalkan no kakak anak saya masih perhatian dari suami, kemudian mengatakan juga Ahad Minggu bisa ibu misalkan seperti itu. Jadi saya ada penguatan mental gitu ya buat anak saya. Saya bisa paham kondisi saya, bisa memahami lewat support dari suami. Saya tinggal mengingatkan gitu Pak. Ya itu yang saya sih supaya ya anak saya bisa lebih memahami kondisi. Oh iya, siap Bu. Jadi salah satunya support ya Bu, support dari keluarga, terutama dari suami dan anak juga ya Bu ya. Nah, untuk ukuran keberhasilan yang Ibu utarakan tadi gimana tuh Bu? Untuk keberhasilan nih, tadi Ibu bilang support nih, caranya untuk support gimana? Sebenarnya ukuran keberhasilan tidak terlalu ideal ya, ideal sampai skala 10 karena kondisi sekarang pun misalnya untuk mencapai 7 atau 8 itu sepertinya sudah biasa. Jadi ukurannya pertama melaksanakan tugas saya sebagai guru itu menyiapkan bahan ajar, administrasi, kemudian juga program yang lain di sekolah saya terlaksana gitu, walaupun bisa jadi ada bantuan misalkan dari rekan sejawat karena saat itu saya sedang menyelesaikan tugas CKB gitu seperti itu, jadi tidak full misalkan, nah tapi saya tetap menyelesaikan gitu semua tugas sekolah di saat yang sama. Saya bisa menyelesaikan tugas CKB tapi minimal sudah sampai deadline gitu Pak. Jadi sebenarnya lebih tenang menyelesaikan. Kalau udah nyampe deadline itu kayak apa ya? Kayak gempur gitu Pak. Kalau udah nyampe deadline, udah menuju deadline gitu ya. Makanya saya untuk bisa udah nyampe deadline itu udah bahagia gitu. Iya itu menyenangkan banget Pak kalau udah nyampe deadline itu. Jadi saya bisa menyelesaikan sebelum deadline. Dan walaupun mungkin saya perhatian fullnya misalnya sepekan sekali kepada putra saya, tapi saya bisa bisa full, hari saya itu bisa full, nggak mikirin tugas. Pokoknya kebayangnya satu minggu itu saya full untuk anak saya gitu. Jadi targetnya tugas sekolah Senin sampai Jumat itu harus sudah beres gitu. Walaupun mau dikerjakan Sabtu atau Minggu, ya paling malam saat anak tidur gitu ya. Jadi perhatian anak masih bisa saya berikan gitu ya.
Ya, ya. di tengah kesibukan saya. Itu kayaknya kebayang sih. Oke. Mm-mm. Jadi antara tadi ya jadwal sama buat tis gitu kan. Jadinya manajerial ya Bu. Intinya manajerial waktunya ya yang bagi-bagi untuk anak. Jadi ada waktu khusus untuk keluarga ya Bu. Ada Oke. waktu. Iya Bu. Itu waktunya berapa lama Bu, untuk mewujudkan support itu tuh? Support dari keluarga untuk solusi nih. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Sepertinya besok juga saya harus segera bikin, Pak. Jadi Oke. karena memang sudah ada kan dari sekarang ya, Pak ya. Ya, Jadi ya, saya ya. harus bikin listnya kapan saya harus bereskan tugas penyelesaian raport misalkan ya kapan harus beres, kemudian saya kapan harus beres tugas demonstrasi kontekstual itu. Nah, nanti pas hari Ahad misalkan saya Ya. sudah full aja dengan anak saya gitu. Jadi sudah planningnya sudah ada gitu catatannya. Jadi Ini besok sudah udah mulai mulai ya Bu. ya, Besok udah ada mulai. catatan gitu ya Pak untuk planningnya penyelesaian tugasnya kapan-kapannya gitu. Oke, oke. Alhamdulillah kalau sudah mulai dari besok nih. Nah, kalau boleh saya merangkum tentang masalah yang telah tadi Ibu utarakan nih. Eh, salah satunya Ibu masalah dengan tugas-tugas dari program guru penggerak, belum lagi tugas-tugas yang diberikan untuk kelas 6, ditambah lagi tugas-tugas rumah ya, tugas rumah itu sosok seorang ibu ya, dimana ibu wah super banget gitu kan, bangun lebih awal dan lain sebagainya. Nah, Iya, eh, tadi ibu udah mendapatkan solusinya sendiri, secara tidak langsung ibu mendapatkan solusi sendiri, gitu kan. Nah, betul Pak. ada nggak Bu? Ya, ada nggak Bu seseorang yang bisa membantu ibu untuk mengingatkan komitmen ini? Ya, mengingatkan komitmen pertama kalau Hmm. di sekolah pastinya rekan saya Pak. Jadi saya punya rekan alhamdulillah itu guru penggerak juga Pak. Jadi Oh, angkatan 5. Iya, jadi alhamdulillah. beliau tahu sekali permasalahan Ya, tugas-tugas. Jadi ya, ya, nah, sepertinya saya akan sharing gitu ya kalau di sekolah akan sharing ya, dengan beliau bagaimana siap beliau sampai semuanya bisa tuntas dengan baik dan saya juga akan meminta ya, beliau untuk mengingatkan saya ketika lalai gitu Pak. Itu ya di kalau di sekolah sepertinya rekan saya yang sesama guru bisa penggerak sharing ya Bu. bisa sharing gitu ya untuk di Ya, sekolah. ya, Kalau dari rumah ya pastinya dari suami dan pengertian dari anak saya sendiri, pemahaman dan pendekatan gitu Pak. Jadi apa sih koordinasi kemudian bicara dari hati ke hati agar ya, nyaman sebetulnya bisa merasa terpuruk dengan merasa gagal jadi seorang ibu, kayaknya tetap bisa bertahan dengan semangat dan itu yang sukses sistem utama adalah suami saya sendiri. bagus, bagus Bu. Jadi sekarang apa sih yang didapatkan dari sesi ini? Apakah sesuai dengan tujuan dari awal itu tadi? Iya, alhamdulillah Pak. Tadinya kan saya bilangnya ke Bapak stuck gitu ya, bingung gitu ya. Ini saya sampai akhirnya diem gitu Pak, bukan kerja malah diem gitu karena bingung ngerjain apa dulu Ya, gitu ya. ya, ya. Banyak gitu ya, ini belum beres, ini belum beres. Jadi dengan obrolan itu saya asa tercerahkan gitu Pak. Kebayang, oh pertama nih saya harus buat list dulu nih, buat tugas-tugas apa dulu yang harus segera diselesaikan, mana yang menjadi prioritas, mana yang akan dikerjakan berikutnya. Kemudian saya juga harus menyiapkan waktu khusus untuk apa? Untuk saya bisa Keluarga memperhatikan ya. keluarga ini Ya, full gitu ya, tanpa ada pikiran harus memikirkan tugas-tugas. iya. Jadi tercerahkan gitu Mbak, terbuka lah. Oh, stepnya tuh udah bayang lah sekarang dengan obrolan ini. Alhamdulillah ya Pak ya, terima kasih banyak sekali. Sama-sama nih Bu. Nih Bu, kita ada di sesi penghujung nih Bu. Bagaimana Ya, perasaan Ibu sekarang? ya lega Pak ya, lega. Tadi seperti saya gambarkan bahwa saya mulai terbuka ya celah-celah untuk bergeraknya mau mulai dari mana dulu gitu. Jadi kayaknya saya tuh mulai yang tadinya terpuruk, merasa tidak berharga gitu ya, merasa
sebagai guru asa pas-pasan, sebagai TGP pas-pasan, apalagi sebagai ibu gitu ya, merasa tidak peduli kepada anak, kan saya jadi tercerah. Oh saya apa harus merasa harus tidak boleh ada peran yang menang dan kalah. Semua peran harus menang gitu ya. Baik itu sebagai guru, sebagai TGP maupun sebagai bagian dari keluarga sebagai istri maupun Ya, sebagai sebagai seorang ibu ya. sebagai ibu ya, sehingga Ya, itu menjadi apa sebuah kesatuan ya. Kalau saya bisa ya. gitu kan, saya dalam hati kalau saya bisa, saya punya rancangannya dan kalau saya akan tindak lanjuti gitu pak. Gitu banyak. Eh, nah, Bu, karena kita sudah masuk ke penghujung sesi ini terakhir nih ya, Bu ya. Kira-kira nih, kapan nih kita share lagi atau Ibu bercerita tentang keberhasilan Ibu dalam Iya betul. menggapai komitmen Saya Ibu? mau tahu saya Ya, mudah-mudahan selama satu pekan ini saya akan mengevaluasi Pak. Akan apa sih akan menindaklanjuti rencana saya. Saya akan mencoba menyelesaikan semua tugas. Nanti ya. kita saya mau ngobrol lagi ya Pak dengan Papa dengan Siap, mudah-mudahan siap, siap. saya berhasil ya. Dan Amin, program amin, amin, yang sudah amin. saya rencanakan dan bisa berjalan. Terima kasih banyak Bapak. Oh, Ya, sama-sama. Saya terima kasih banyak Ibu telah mempercayakan kepada saya dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Ibu tercapai ya, Bu ya. Nah, ya, amin. dan karena ini sekarang kita mau masuk ya, Bu. Jadi saya Kak, gimana Bu? Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.